Cerita dimulai di saat seseorang berdiri di dekat perapian yang bernama George Lowe. Dia memberi salam kepada warga Lor dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah pengisi suara terkenal di dunia. Fakta yang jarang diketahui bahwa dirinya juga seorang part-time penjaga hutan, lebih tepatnya penjaga taman. Banyak orang yang bertanya terhadap George Lowe, mengapa orang yang terkenal di TV dan film menjadi penjaga taman? George Lowe menjawab bahwa dia ingin mencegah makhluk-makhluk jahat taman yang melahap pengunjung taman, dan ingin berkesempatan untuk menceritakan kisah-kisah seram kepada orang asing ketika mereka masuk ke perkemahan di malam hari. Dan tentu saja karena uang, semua tentang uang, gaji besar dari pemerintah, dan memakai kostum ini sangat keren. Hal itu merupakan penawaran yang manis. George Lowe khawatir terkait perapian ini yang agak ramai, tapi sepertinya ada cukup ruang untuk menceritakan kisah hantu. George Lowe menyuruh kita mendekat dan berkata untuk biarkan malam memelukmu dengan lembut di sayapnya yang kasar, dan nyamuk-nyamuk yang akan mengeringkanmu seperti vampir kecil saat kau mendengarkan. George Lowe pun bersiap untuk memulai menceritakan kisah yang menyeramkan. Kisah pertama yaitu hari ketika otak para warga Battlelon disedot. George Lowe berharap kita tidak alergi dengan ketakutan, karena dirinya juga tidak membawa obat alergi, jadi itu tanggung jawab kita sendiri. Kisah dimulai di beberapa bulan yang lalu, sebelum penemuan internet dan TV berwarna. Kota Battlelon telah mengalami pemadaman listrik yang aneh. Cukup aneh karena padahal Battlelon hanya menggunakan cahaya lilin, bukan listrik. Kimberly dan bandnya baru saja tiba. Tanpa ia sadari, ia sedang berjalan di tengah pertempuran terpentingnya untuk menyelamatkan dunia kita. Kimberly sangat bersemangat karena tempat ini akan menjadi fantastis untuk mempersiapkan pertunjukannya. Kimberly memanggil Junior dan menyuruhnya untuk bersiap dan menikmati dalam membuat musik di sini. Tiba-tiba Warlick dengan slam di atas kepalanya muncul. Kimberly pun menyapanya. Warlick hanya mengerang dan Kimberly merasa aneh dengan Warlick. Warlick pun tiba-tiba berbicara dan meminta tolong untuk membawanya ke otak sang pemimpin. Kimberly merasa itu bukan ide yang bagus. Warlick pun mengancam akan mengambil otak Kimberly. Kimberly tidak mau karena dia membutuhkan otak untuk berpikir dan tidak ada untungnya untuk mengasih otaknya. Warlick pun tertawa dan para penduduk desa dengan slam di atas kepalanya pada muncul. George Lowe pun melanjutkan cerita bahwa terdapat adegan kejar-kejaran yang sangat seru di mana Kimberly dan bandnya menyelamatkan diri, dan mereka pun sampai di Yulgar Inn. Kimberly merasa situasi saat ini tidak bagus, dan teman bandnya malah sudah terkena slam di kepalanya, yang menjadi situasinya lebih parah. Kimberly berteriak minta tolong, lalu kita pun datang dan berkata untuk jangan takut, karena kita sudah ada di sini. Kimberly berkata bahwa semua penduduk kota telah dikuasai oleh monster alien jahat slime, si penghisap otak, dan kita harus menyelamatkan mereka. Kita pun setuju dan bersiap untuk menyelamatkan mereka. Pertama, Kimberly menyarankan kita untuk menyelamatkan yang cewek terlebih dahulu. Cewek memang berlendir, tapi cuma ada di sini yang kepalanya berlendir. Kita tidak perlu khawatir untuk yang cowok-cowok, karena para cowok suka yang berlendir. Jadi kita segera menyelamatkan semua para cewek yang ada. Setelah itu kita juga segera membebaskan para cowok dari alien slime tersebut. Akhirnya para penggemar Kimberly sudah terbebas. Rencana selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan para slime dan mencoba menyamar untuk berbicara dengan Warlick yang terlihat seperti pemimpin di sini. Kita pun segera mengumpulkan slime tersebut, kemudian menyamar dan berbicara dengan Warlick. Warlick senang karena kita menjadi salah satu dari mereka. Dia berkata bahwa di dalam pet shop kita bisa bertemu dengan sang pemimpin mereka. Jika kita ingin ke sana, kita harus memastikan untuk tidak membawa garam satu butir pun. Sekarang kita mendapat informasi terkait sang pemimpin dan kelemahannya. Akhirnya kita segera ke sana dengan membawa garam yang banyak. Kita pun segera bertarung dengan slime yang besar itu dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya semua warga telah terbebas. George Lowe berkata bahwa slime itu semacam alien yang datang untuk menguasai dunia. Padahal itu karena Arya yang kira-kira berusia 7 tahun menjalankan pet shop horor kecilnya tanpa izin. Setelah pemimpin slime dikalahkan, para penduduk Battlelon terbangun dan mendapati mimpi buruk mereka yang mengerikan telah berakhir. Semua orang bersukacita atas kemenangan besar mereka. Lalu adegan beralih ke Zorbak dengan slime di atas kepalanya yang sedang menerbangkan UFO. Lalu kisah ini pun berakhir. Kisah selanjutnya yaitu Evil Dreadbuster.
Kisah tersebut terjadi di malam yang gelap dan menyeramkan, di malam yang persis seperti malam ini. Semua orang tahu bahwa Artix adalah paladin pemberani yang melawan para undead. Kapak tempur andalannya telah mengalahkan skeleton, vampir, mumi, dan dead knight yang diplesetkan menjadi death knight, yang berarti kesatria tuli. Bahkan Dracolich raksasa yang bisa terbang pun sudah pernah dikalahkannya. Akan tetapi ada kejahatan yang bahkan membuat para pembasmi undead paling tangguh sekalipun gemetar ketakutan, yaitu Belen yang memimpin pasukan undead pink-nya menuju Artix. Belen si Pingomancer yang cantik dan pasukannya yang super mengemaskan dengan baju zirah pink dan busur kecil yang tinggal beberapa hari lagi untuk menguasai dunia. Artix menjadi harapan terakhir dunia untuk bertahan dari serangan pink ini. Artix sudah berkorban begitu banyak demi nasib lore, sampai tangannya berwarna pink. Tak sanggup menahan diri dengan warna pink, Artix mengganti tangannya dengan gergaji mesin. Hanya ada satu harapan untuk menghentikan kejahatan ini, yaitu dengan mendapatkan sebuah buku kuno. Di halaman buku kuno itu terdapat kisah seorang pahlawan dari masa lampau yang pernah menghentikan pasukan makhluk pink yang ditakuti di dimensi asal mereka. Ia tahu rahasia untuk menghentikan mereka pasti ada di dalam dirinya. Jadi Artix pun memulai pencariannya. Kita pun ikut membantu Artix dengan bertarung melawan para hantu yang ada di sini untuk mendapatkan bab pertama dari buku kuno tersebut. Setelah itu kita juga harus mengalahkan para skeletal untuk mendapatkan bab terakhir dari buku kuno tersebut. Karena banyak istilah yang sulit dipahami di buku kuno ini, akhirnya kita harus mencari glosarium yang dibawa oleh Jason. Akhirnya kita bertarung dan berhasil mengalahkannya. Lalu yang terakhir kita harus mengambil sampul buku kuno tersebut supaya bisa merapal mantra dan menghentikan iblis pink itu untuk selamanya. Dengan cara mengambilnya dari monster tangan pink raksasa, kita pun segera bertarung dengan monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya kita mempunyai buku kuno tersebut dan hanya perlu mengucapkan kata-kata ajaib. Tapi kita sendiri pun tidak tahu, dan Artix pun mencoba mengucapkan kata-kata ajaibnya. Namun menurut kita, mantra yang diucapkan Artix itu salah. Karena bukannya menghentikan monster pink ini, tapi malah memunculkan beruang pink raksasa dan memeluk Artix. Seketika Artix berteriak sangat ketakutan dan Belen pun tertawa, dan kisah ini pun berakhir. Kisah selanjutnya yaitu mimpi buruk Twig. Kalian para pakemah mungkin akan kesulitan tidur setelah mendengar cerita super menakutkan. Hal itu mengingatkan Joslowe pada teman kecilnya, yaitu Twig. Ia berdiri di samping Twig yang sedang berbaring di tempat tidur. Twig mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan, tapi Joslowe tidak bisa membantunya. Maka dari itu dia memanggil Voltaire yang dapat membantunya. Voltaire pun datang dengan ditemani alien jahatnya yaitu Daddy. Twig pun berteriak melihat Daddy. Voltaire berkata bahwa waktu anaknya masih kecil, dia juga susah tidur. Jadi dirinya menulis lagu spesial untuknya dan itu akan sangat membantu. Twig berterima kasih terkait hal itu. Lalu Daddy segera memukul kepala Twig dengan tongkat baseball. Kita pun datang, dan Voltaire pun berkata bahwa dia akan memainkan lagunya. Sementara kita masuk ke dalam mimpi Twig dan urus apapun itu yang membuatnya mimpi buruk. Seketika Daddy pun memukul kepala kita, dan kita tiba di mimpi buruk Twig. Twig pun meminta bantuan kita untuk mengatasi mimpi buruk ini. Lokasi ini merupakan sebuah easter egg dari film The Adventure of Shark Boy and Lava Girl. Kita memulai menjelajahi area ini, yang penuh dengan es krim dan kepala ikan. Kita bahkan hampir tersesat, sampai pada akhirnya kita sampai di area yang lebih gelap. Dengan terus menjelajahinya, akhirnya kita bertemu dengan Twiggy Kruger, yang merupakan karakter easter egg, yaitu Freddy Krueger. Ternyata monster tersebut yang menyebabkan Twig mimpi buruk. Kita pun segera mengalahkannya dan akhirnya Twig tidak akan bermimpi buruk lagi. Adegan beralih ke Joslowe yang berdiri di samping perapian. Tiba-tiba seseorang bernama Corin datang. Dia bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Tempat ini tidak diperbolehkan untuk berkemah. Kita menjawab bahwa kami baru saja masuk dan Joslowe langsung berbicara begitu saja. Corin pun juga bertanya terkait apa yang dilakukan Joslowe di sini. Joslowe pun menjawab bahwa ternyata dirinya bukan penjaga taman, melainkan iblis kuno yang terus-menerus memakan rasa takut kita. Sekarang Joslowe telah mengumpulkan cukup banyak aura seram untuk berubah menjadi wujud terakhirnya, yaitu Joslowe Viatan. Dirinya pun langsung memanggil Voltaire, Belen, dan Twiggy Kruger, lalu berubah menjadi Joslowe Viatan.
Akhirnya kita memulai bertarung dengan iblis kuno tersebut. Dengan susah payah, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Joslowe pun berubah menjadi kewujud manusianya. Dia berkata bahwa dirinya tidak menginginkan dunia kita, karena masih ada dunia lain yang memohon agar Joslowe mengambil alih. Dirinya mungkin akan kembali ke masa lalu dan bermain Dragon Fable atau semacamnya. Joslowe memuji kita dan tak menyangka hal ini. Dirinya akan kembali sekarang, karena sangat sulit untuk mencari pekerjaan di tengah ekonomi yang seperti ini. Seketika Kimberly, Voltaire, dan Artix mengangkat Joslowe dan membawanya pergi. Lalu salah satu telur yang ditinggalkan George di dekat perapian retak, dan cerita pun berakhir.